Jangan tawa, Bu. Kurang tinggi. Turun. Lu bahaya banget sih, bukannya benerin lampu malah foto-foto. Gue lagi selfie. Lu nyuruh gua turun. Iyalah. Lu pikir gua berani emangnya? Emang Bapak nggak berani turun? Lah, enggak, gua nggak berani naik. Gua kalau nggak disuruh kreatif juga males naik beginian. Nih, ini bahaya banget nih. Ini orang zaman sekarang banget nih. Allahu Akbar. Tuh kan. Ntar lu ribut banget. Pak. Ada apa sih sama masyarakat zaman sekarang? Ini nih. Nih ya buat pemirsa di rumah ya. Ini ada apa sih dengan masyarakat zaman sekarang? Kenapa sih? Apa-apa harus foto. Apa-apa harus foto. Kenapa sih? Tujuannya apa sih buat pamer? Bukan pamer nih, norak nih orang ya. Setiap manusia itu dilahirkan dengan titik kenarsisan. Bohong banget ibu nggak mau tampil. Mau tampil pasti. Ya betul sih, memang setiap manusia punya titik kenarsisan, mau tampil. Cuman kalau segala sesuatu yang berlebihan, dikit foto. Sekarang pikir logikanya, lu kan tadi naik ke atas mau benerin lampu. Sekarang ngapain lu foto-foto di atas, gua tanya? Biar orang tahu gua lagi benerin lampu. Jadi biar orang tahu kalau misalkan gua sama lampu ternyata masih saudara. Tuh lihat. Oh, sama-sama bola. Tapi ini fenomena masyarakat modern pemirsa. Itu dia kenapa nih sampai ada menciptakan namanya tongsis karena semuanya suka foto diri sendiri, betul? Apa sih tujuannya? Keren kali, keren. Orang naik motor foto, ya kan? Itu bahaya banget. Dikejar-kejar banteng foto, naik motor foto. Itu kan mengganggu konsentrasi. Lu jangan salah, orang waktu dikejar-kejar banteng foto, bantengnya bukan ngejar-ngejar dia gara-gara emang lari, bukan. Gara-gara apa? Pengen minta difoto juga, ya Bu. Tapi nggak pemirsa, ini Anda jangan pikir ini bahasa sepele ya. Tahu nggak sih ternyata selfie yang berlebihan itu bisa dianggap kategori gangguan jiwa. Hah? Makanya sekarang Lu jangan bilang gangguan jiwa nih. Masalahnya gue punya temen yang mau datang. Dia itu juga selfie-nya luar biasa. Banyak banget, ratusan fotonya udah diupload. wah, bahaya nih temen lo nih. Lu masalah Apalagi bahaya jadi nggak temen- bahaya kan relatif sebenarnya. Ya, kita lihat aja di sini. Ya Orangnya udah, bener nggak? Kita tanya ya. Kita sambutin ini ada bintang tamu kita, Jessica Iskandar. Jedar. Mana sih Jedar? Ibu, dari tadi berdiri aja di depan dipanggil-panggil ya. Nggak ada yang nyuruh masuk emang. Tuh, kebanyakan selfie, jadi budek. Jadi dari tadi di belakang sibuk selfie juga. Gue baru tahu selfie bikin budak gimana ceritanya. Karena nggak fokus sama lingkungan sekitar, karena sibuk ngeliatin diri sendiri di kamera, akhirnya nggak ngeh, betul? Emang kenapa sih, apa yang salah sama selfie? Wah, ini, sini. Selfie itu merusak rumah tangga orang. Enggak lo. Selfie nggak merusak rumah tangga orang. Orang rumah tangga dia udah rusak. Iya sih. Tapi enggak, sekarang kita tanya sama Jessica, tolong dijawab dengan jujur. Ya. Sehari bisa berapa kali kamu selfie? Kalau sekarang sih udah nggak selfie lagi, ngurus anak kan. Kalau dulu Oke, kita ngomongin Jessica yang dulu. Oke, dulu. Jessica yang dulu. Jessica Ya. yang dulu. Yang sebelum punya anak, apa yang sebelum lahir, apa yang sesudah diberikan nama? Yang mana Jessica yang mana? Bener ternyata narsis bikin begini Bu. Jessica udah lahir, Udah lahir, udah mulai gede, udah mulai ada handphone. udah mulai ada Udah mulai handphone. ada handphone. Masa lu mau tau pakai apa? Batu bata. Tapi handphonenya yang udah ada kamera apa yang belum? Ah, lama. Udah lah, ntar kita cari tahu jawabannya salah satu dia tetap dibahas sih, bahasan banget sini. Lama ya jawabnya ya. Boom, clap the sound in my heart, the beat goes on and on and on, and boom, clap, you make me feel good, come on to me, come on. Ini buat pemirsa basa-basi ya di hari Senin ini. Kita lagi ngomongin soal selfie atau self image, Ya. yaitu foto diri sendiri. Selfie. Saya sebagai Cinci pedagang handphone ya, entah kenapa sekarang banyak banget customer saya kalau mau beli handphone, Ci cari yang kamera depan yang megapikselnya bagus ya. Betul. Ya, yang kalau foto jernih. Nah itu kan berarti disinyalir makin kesini masyarakat modern terutama tuh suka banget foto dirinya sendiri. Ya mungkin ke depannya kalau sekarang kan kamera depannya itu 13 megapiksel misalkan, kamera menghadap ke kitanya 5. Ditukar nantinya. Akhirnya Ntar betul. lama-lama yang di depan yang Iya, bagus. yang harus ke kita yang lebih jelas, yang ke sono mah burem bodo amat, orang kita mah orang. Iya kan bisa aja. Karena kan intinya pengen mengabadikan momen.
Nah, Itu. kalau gue percaya, ya gue setuju tuh. Iya, mengabadikan momen Kita tuh saat mengabadikan itu. momen. Emang oke. Apalagi kalau lagi traveling kan, jalan-jalan, Betul. pemandangan belakang bagus. Yang penting mukanya cantik. Tuh. Tapi kan orang gini, orang kan biasa kok traveling ada pemandangan kan foto pemandangannya. Terus kenapa harus ada lunya, malah foto lo yang dominan, pemandangannya cuman kayak jadi background. Jadi pengen lu tonjolin pemandangannya atau lunya? Alasannya adalah karena kita merasa kita ada di situ. Jadi kita yang penting gitu. Pemandangan di belakang. Tapi Kita- kalau bisa pemandangannya di depan juga gak apa-apa. Jadi kitanya di belakang. Kayak Nggak kelihatan gimana nih dong, Bu. pemandangan di depan lo di belakang? Kalau lu fotonya gunung, lu di belakang gunung dong. Gak kelihatan. Nggak bisa kan? Tapi memang masuk akal menurut gua. Kalau misalkan lu foto di Itali, nggak ada tukang foto keliling kayak di Taman Mini ya. Di Itali nggak ada yang Iya, gua nggak foto ada. kepek-kepek nggak ada. Nggak ada. Harus sendiri. Nggak, tapi sekarang gini, kita ngomong sehari bisa berapa kali seorang Jessica Iskandar mengabadikan dirinya sendiri? Dulu sih kalau belum punya anak setiap hari ya bisa beberapa kali. Apalagi Beberapa kali kalau itu berapa? Kasih Berapa? angka Berapa kira-kira. ratus? Enggak sampai beratus-ratus. Tuh, lihat fotonya banyak Misalnya banget. kayak kalau ketemu teman kan, mengabadikan suatu momen gitu. Foto yuk gitu. Berapa kali? Berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10? Dulu kalau belum punya anak bisa 20 kali kali. 20 kali. Iya, Sekali foto tuh satu hari. satu hari. Dengan berbagai macam pose. Iya, sambil minum pun foto kalau dulu. Misalnya nih lagi minum kopi, kopinya kan biasa tuh suka digambarin Iya, lop-lop, iya. Yang lucu-lucu. beruang, foto gitu. Kalau lu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya mengabadikan momen. Ya apa? Apakah pengen kasih lihat ke orang? Lu Kenang-kenangan. upload kan ke Instagram? Ada yang diupload, ada yang enggak. Oke. Iya. Tapi memang kalau menurut gua sih salah satu alasan kenapa orang memilih untuk selfie dan narsisan memang kalau ya ini ada untungnya ada bukan untungnya ya maksudnya kita bedain zaman dulu Bu. Kita foto nggak ada yang namanya selfie, hampir jarang Iya, Ya karena jarang. memang teknologinya nggak Iya. seberkembang sekarang. Dan zaman dulu kan foto Kalau dulu kan foto pakai kamera jepret, cuci dulu 2 minggu baru kelar betul. kan. Tapi dijawab dengan jujur ya, ketika lu selfie, lu pasti ngeliat yang elunya cantik, baru lo upload, atau asal foto pasti upload? Tergantung apa kebutuhannya. Kalau emang pengen lucu-lucuan biasanya malah sengaja foto Jelek. gitu. Tapi Bener. kalau misalnya pengen yang cantik gitu, ya cari yang paling cantik. Jadi beberapa kali foto mana yang paling the best, baru itu yang lo... dipilih. Tapi biasanya kalau selfie tuh gara-gara request juga. Biasanya fans-fans kan kalau misalnya kakak kan misalnya lagi jalan-jalan, kakak foto dong kak, kangen nih sama kakak gitu. Ya udah. kirim Sebenarnya bukan foto. kangen, mereka nggak percaya sama lu ada di situ. Makanya minta foto. Takutnya kan iya bohong. sih, Bisa dia. jadi, benar. jadi. Alasannya aja kangen. Betul, Iya, betul, benar betul, juga. betul. Kebanyakan request juga gitu. Tapi pernah gak? Apa? Kalau boleh gue tanya, pernah gak lu mengalami misalkan lu pada saat foto selfie tiba-tiba ada yang lewat. bukan ada yang lewat, ada yang lewat udah pasti tuh Kesambet, kadang-kadang. kesambet. Bukan, masa kesambet? Ya siapa tahu. Nyenggol sedikit akhirnya berefek bahaya. Misalkan lu fotonya di pinggir jalan, pas lagi lu nggak sadar tiba-tiba hampir kesenggol. Enggak sih, Motor dan segala macam. paling kalau misalnya foto pemandangan, misalnya lagi di atas gedung apalagi di atas bukit gitu. Itu kadang-kadang suka goyang terus udah gitu handphone hampir mau jatuh gitu. Untung langsung ditangkap gitu. Tapi Paling itu sih. mungkin nggak di Wendy, gue sempat berpikir kalau misalnya ketika lu selfie, lu upload semua komentar yang lu terima jelek, akankah lu masih meng-selfie diri lu dan menguploadnya? Tergantung komentar jeleknya apa dulu gitu. Misalnya, ih jelek banget sih, ih ngapain sih kayak gini aja di foto-foto? Soalnya ada loh. maaf, karena gue pernah baca sebuah artikel, ada yang orang kenapa sibuk selfie, Iya. karena dia edik sama komentar-komentar orang yang memuji. Ih kamu cantik banget ya, ih kamu ini ya. Akhirnya itu membuat dia selfie terus karena aduh gila gue dipuji gitu. Kalau aku sih nggak sempet bacain komen. Oh malah nggak sempet bacain Biasanya komen. kalau misalnya pun fotoin anak sekarang. Hmm, Jadi kalau oke. komen-komen nggak sempet kebaca. Wendy katanya mau menantang Jessica Isnandar? Iya dong. Isnandar. Jangan pakai Jessica Aduh, Iskandar, itu gila. nama lama. Oh, kamu sekarang apa dong? Nama lama Jessica Iskandar, nama lama Bu, nama barunya Johnny Iskandar. Depannya yang diganti. Nama baru kamu Nama apa baru sih? siapa? Katy Perry. Aduh. Ya udah deh Katy Perry sekarang gua tantang lo Apa? selfie Iya. tapi dengan gaya yang di luar dari kebiasaan. Di luar dari kebiasaan. Coba gaya favorit lu kalau pada saat foto gimana? Gaya andalan, Gaya gaya andalan. andalan. Yang lu ngerasa lu cantik banget pada saat selfie. Tergantung kalau misalnya mau ngambil Ini muka lama-lama doang. gue gantung ya, ngomongnya tergantung mulu sih. Ditanya tergantung. Kan tergantung. Kalau misalnya mau ngambil muka doang biasanya gini. Oh, dari Karena atas itu angle- memang, angle betul. sebelah sini. Kalau misalnya mau ngambil full body nggak ada yang fotoin,
terpaksa ngelipet badan. Biar kelihatan semua. Itu tips ya buat ibu-ibu di rumah Iya. juga ya. Karena kan kalau mau ngambil seluruh badan nggak ada yang fotoin, Iya. antara ngelipet badan atau nggak ngambil dari atas biar kelihatan dari atas sampai bawah gitu. Tapi biasa pakai tongsis atau pakai tangan? Pakai tangan. Berarti tangsis, tangan narsis. Tangsis. Tapi menurut gue ini nggak wajar loh Wendy, orang tuh dikit-dikit foto tuh nggak wajar. Ya udah sekarang gini, sekarang kita lihat sejauh mana gayanya dia. Lu lihat, kan pasti kelihatan dari gayanya dia itu kewajaran dia bernasis-nasis tuh seperti apa. Mana foto? Ada nggak Foto foto? apa? Tantang dia. Itu kan tadi udah. HP. Pakai HP beneran dong. Oh pakai HP beneran. Coba gayanya jangan yang biasa. Requestnya apa? Mau permintaan full body apa muka doang? Aduh, Ilan nih orang ngeselin ya. Boleh nampak belakang aja nggak Bu? Ini ya. Oke. Ibu kameranya bunyinya heboh banget ya Bu. Ini ke foto nggak sih? Pencet Nggak apa tahu. sih? Dari tadi bunyinya doang gede, fotonya nggak ada loh. Sekarang tapi lu nih ini itu dipikir buat lucu-lucuan tapi dalam kehidupan nyata lu beneran melakukan itu kan? Dulu. Iya dulu. Dulu iya. Karena apa? Karena lu ngerasa ih gila gue cantik banget sih, gue keren banget sih gitu gak sih? Iya sih. Dulu. Narsis. Itu dulu apalagi waktu hamil kan di Amerika nggak ada kerjaan. Tiap hari kan santai lah, banyak waktu luang. Jadi kebanyakan kan jalan-jalan sambil foto-foto terus gitu. Oke. Tapi lumayan penghasilan dari foto-foto loh. Bukan itu bukan profesinya iya, Pak. sorry. Tapi ini ya, ini pemirsa saya akan mengundang. Ini ada 2 orang. Ini ibu dan anak. Dua-duanya hobi banget melakukan selfie. Dan kenapa dari sekian banyak orang yang suka selfie, mereka yang kita undang? Karena menurut Panda ini udah dalam kategori tidak wajar. Anaknya sehari bisa 50 kali selfie. Wow. 50 kali selfie artinya begini Bu. Misalkan dia berangkat dari rumah, pakaian biasa tanpa topi. Tiba-tiba dia nemu topi, diambil set, dia foto, cekrek. Tiba-tiba di jalan lagi set, ada kacamata bagus, diambil set, pakai cekrek. Cekrek. Tiba-tiba ketemu lagi set, sendal pakai lagi, cekrek. Itu aja selfie merangkap maling ya Pak ya, nemu gua juga barang nggak nemu barang. ngerti. Langsung saja saya panggilkan ini aja Ibu Mira dan Ibu Kona. Yes. Selamat datang. Ini 50 kali selfie ya. Iya. Ini ibunya juga doyan selfie ya. Terima kasih. Halo. Silakan duduk. Silakan. Oke, ini ibunya memang sehari nggak sampai 50 kali selfie sih Wendy, Iya. tapi kita udah ibunya nggak ngerti main Instagram, mainnya Facebook. Tapi satu pose bisa diupload sampai 6 kali. Kenapa Bu? Iya, ibu nggak ngerti caranya atau emang ibu pengen kasih lihat ke orang semuanya? Ibu nggak ngerti atau ibu lagi bikin kuis, cari 5 perbedaan di foto saya. Perbedaan. Gimana Bu? Dari semuanya itu ya kita memilih yang terbaik gitu, yang mana yang di komen sama temen-temen gitu. Sebenarnya sih banyak gitu kan, nggak 6 sampai ini, lebih banyak lagi gitu. Itu sehingga situ membuat kita puas tersendiri gitu. Jadi kalau dapat komentar bagus emang ada kepuasan Oh tersendiri. iya, pasti. Jadi kita semangat lagi untuk setting mulu. Bu, kalau dapat komentar bagus puas, kalau dapat komentar jelek ibu gimana? Ya kita terima, kita kan protes itu namanya. Kita akan memperbaikin lagi, lebih bagus lagi, Oh, lebih malah pede lebih lagi. bagus lagi. Jadi kayak lomba ya, jadi kayak lomba kesannya. Ya Tapi kita lebih pede-pede lagi. tapi so far masih banyak kan kalau komentar bagus kan? Oh banyak, Ya, banyak oh, kan yang bagus. bagusnya yang nggak ada jeleknya. Benar, kalau itu bagus keren. Jadi jangan kayak teman saya. Pernah lihat Instagramnya gak? DJ Yellow, itu keren. Lu coba lihat. Itu temannya Bapak? Teman saya satu mantan meetingan pacar, waktu mantan itu pacar. model. Oh, ikut model. Iya, di Jaya lu mah luar Tapi biasa. ibu memang. merasa puas kalau ketika hasilnya ternyata sesuai dengan ekspektasi ibu. Nah, ketika ibu pengen selfie lagi, biasanya yang dorongan yang paling kuat di diri ibu apa? Pengen tampil lebih cantik, Ya, pengen tampil lebih memuaskan. beda. Ya yang lebih itu pengen lebih cantik dan beda dari yang sudah-sudah gitu. Karena ibu ini melakukan selfie berbagai jenis, berbagai Betul. gaya. Mulai dari di mobil, saya lihat ya di mobil terus ada yang kayak gini gayanya, ada yang sama kucing sampai berkali-kali sama kucing. Habis nggak ada teman lagi. Suami nggak pernah diajak? Kebetulan suami baru pulang ke rumah tua Oh, mohon maaf. 3 bulan yang lalu. Nah, kalau misalkan kita sedikit flashback, ibu mulai Selfie selfie sejak kapan? Kalau dulu ya semenjak anak saya baru lahir itu saya sudah
bukan dulu namanya bukan selfie ya, saya foto-foto hobi gitu. Oh, emang Terus dari gini dulu suka sendiri, foto-foto. iya dari justru Itu anak saya foto-fotonya. yang ikut ini. Ini genetik berarti Iya. ya. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi ke anaknya dulu ya Mira ya. Apakah betul kamu melakukan selfie sehari bisa 50 kali? Bisa. Bisa. Ya. Masa malah bisa lebih. Malah bisa lebih. Oke. Apakah itu wajar atau jangan-jangan gangguan ya? Saya pusing. Nanti kita akan balik lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini, dan lihat tayangan yang satu ini. Tidak hanya masyarakat biasa yang narsis dengan melakukan foto-foto selfie. Berikut ini ada beberapa orang penting yang juga berfoto selfie. Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga melakukan foto-foto selfie. Mulai dari berpose di depan kaca, tersenyum lebar, memiringkan kepala, dan mengedipkan mata dengan menggunakan tongsis loh. Pada pertengahan tahun yang lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala juga berfoto selfie. Foto selfie mereka sempat menghebohkan sosial media, terutama Twitter. Baru-baru ini, mantan Presiden SBY dan Ibu Ani traveling ke Cina. Di sana mereka liburan bersama sambil berfoto selfie dengan menggunakan tongsis. Masih di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Kita ngomongin soal fenomena selfie. Kenapa udah dibilang fenomena? Karena ini udah merebak dimanapun. Entah kenapa berbagai kalangan, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini suka banget selfie. Tadi bahkan ya Jessica nih ya, kan gue satu ruang makeup kan sama dia. Terus gue bingung, nih orang kok bedakan? Oh ternyata sama asistennya di belakang lagi difotoin. Oh iya. Apa ibu? Itu soalnya kerjaan. Oh berhubungan sama kerjaan. Tuntutan kerja. Oh, ada pembelaan. Iya. Tapi kalau misalnya Ibu Konah dan Mbak Mira kan dua-duanya tidak ada hubungan dengan pekerjaan ya. Kalau ini kan pasti alasannya kan gue artis, fans gue kangen. Padahal nggak ada sama sekali yang kangen. Alasan aja. Alasan aja. Nah, Kalau kayak Ibu Kona dan Mira, alasan kalian sebenarnya bernarsis-narsisan sampai sekali foto 50 kali. Walaupun akhirnya yang diupload paling cuma satu. Iya. Heeh. Nggak, kalau Ibu 6 saya lihat Ibu banyak. Di-upload 6. Buat Mira deh, kenapa? Nggak tahu kenapa ya, kayak hobi aja gitu ya udah. Soalnya setiap aku di mana, aku sama siapa itu menurut aku itu momen yang harus diabadikan. Ini tuh momen. Iya, Kita selfie selfie juga. aja dulu. benar. Kayaknya kita harus selfie deh. Iya Ini tuh momen. Kamu kan masuk TV, ketemu host fenomenal, momen foto bareng. Aduh, iya, bentar dulu. Bener sih momen, cuman kan maksudnya kadang-kadang gini, kalau dulu kita pergi ke satu objek wisata misalnya, yang kita foto itu bangunannya, apanya. Kalau ini enggak, kan iya, udah ada gajahnya. pergeseran, gajahnya. Ini enggak gajah, tapi ada kitanya. Iya. Bangunan, tapi ada kitanya. Kalau misalkan yang difoto cuma gedung sama gajahnya, orang nggak akan percaya kalau kita berada di sini. Nah, berarti kan Iya. juga salah satu bentuk pembuktian diri. Iya. Ingin eksis, Iya sih, ingin bener juga. pamer. Pamer. Betul? Iya juga sih. Coba boleh saya lihat handphonenya? Ini ya, tadi pemirsa sudah saya korek-korek atas izin yang punya. Bahkan, ini mau dikasih lihat sama dia aja. Bahkan, sebelum kesini, saya menghitung ada 1, 2, 3, ada lebih dari 10 foto yang sama. Oke, silakan dilihat. Ya, ini Karena lebih dari ngambil angle terbaik. tuh. Sama ini, Pelan-pelan. ini, Tahan, pelan-pelan. ini. Gak kelar-kelar. Iya banyak. Ini bajunya sama, ini berarti baru tadi ya? Baru tadi pas jalan. Ya lu PR juga lah, 10 kali foto, 10 kali ganti baju. Ya enggak, berarti kan emang apa ya? Berarti tuh memorinya mesti pakai yang paling besar tuh karena fotonya banyak. Ya jangan-jangan salah satu beli handphone kriterianya memori gede? Enggak juga. Oh enggak. Oh, ntar Kalau abis ini misalnya itu dilihat-lihat dihapus-hapusin. lagi terus dihapus-hapusin gitu. Tapi kalian nggak gak sih kalau yang namanya alasan misalkan orang bilang kita pengen mengabadikan momen, tapi sadar gak ketika kita mengabadikan yang katanya momen itu lewat handphone, Malah kita justru melewatkan tidak menjadikan momen itu. Iya, betul. Ada yang bilang juga gitu. Jadi waktu itu aku pernah dikomplain,
foto melulu sih? Harusnya kita nikmatin kalau kita Bener. lagi ada di sini. Momen tersebut. Itu maksudnya. Apa jangan-jangan foto boleh tapi sekali 2 kali aja, habis itu Kalau aku sih gini, aku percaya segala sesuatu yang berlebihan itu pasti ada efek buruknya. Pasti. ya betul. Nah, supaya pemirsa di rumah juga lebih paham sebenarnya selfie berlebihan bahaya atau enggak, saya akan mengundang salah seorang pakarnya, beliau ada psikolog. Ini dia Mbak Renita Purwito. Selamat datang. Makasih ya udah datang ya. Silahkan. Apa kabar? Jadi ini buat pemirsa di rumah, silakan dilihat handphonenya sekarang atau sosial medianya, diinget-inget ada berapa kali yang kerjanya upload foto selfie. Dijawab dengan ya atau tidak. Apakah betul selfie berlebihan bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa? Iya. 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 Ibu langsung Ibu sosokan foto juga nggak pernah, Bu. Kenapa bisa dibilang gangguan jiwa? Tenang. Bukan berarti kalian sakit jiwa ya. Tenang. Untung gue belum ya, tapi sedikit pembelaan nih, maksudnya sedikit membela teman-teman yang seneng narsis. Iya. Itu kan kesenangan, kadang-kadang membawa kepuasan, Mbak. Bisa tersendiri, Terus kenapa dibilang ada unsur gangguan jiwa ya? Ada, sebetulnya ada cirinya, ada gejalanya dengan seperti gangguan jiwa lainnya, bukan berarti orang yang selfie langsung oh sakit jiwa gitu, enggak. Tapi ada gejalanya, kayak misalnya recently para peneliti di American Psychiatric Association di Amerika itu sudah mengkategorikan bahwa selfie itu termasuk salah satu gangguan kejiwaan. Oke, sampai bisa dikategorin gangguan kejiwaannya ini kalau apa nih? Pasti ada syarat-syaratnya dong. Ya, jadi ada 3 level. Oke, 3 pemirsa level. silakan. Dengerin Ibu. Dengerin, ada 3 level ya. Iya, ada 3 level. Yang pertama itu yang sangat ringan, ya, yang Oke. sangat ringan atau borderline. Itu dikategorikan ke situ kalau misalnya orang itu melakukan selfie dalam sehari itu 3 kali, tapi tidak diupload di sosial media. Jadi baru 3 kali aja nggak diupload udah borderline. Itu ringan, ya. Itu udah gangguan ringan. Kalau diupload, oke. Yang sorry. kedua, Sebentar. Kenapa lu ketawa begitu? Enggak, pertanyaan gua gini nih. 3 kali foto tapi nggak diupload ke media sosial. Nggak diuploadnya yang dibilang itu ada sedikit mengarah ke gangguan jiwa atau apa? iya, mengarah ke gangguan jiwa. Maksudnya udah borderline. Udah jadi batas udah akhir. batas akhirnya. Batas akhir. Oke. Jadi ada perbedaan antara kalau foto diupload sama nggak diupload? Ada perbedaan. Nah, itu the next level. The Next next level? levelnya itu yang udah akut. Mereka tuh menyebutnya penyakit itu adalah selfitis katanya. Selfitis. Ya, jadi yang akut selfitis itu jadi foto dalam sehari itu 3 kali, kurang lebih 3 kali, kemudian diupload semuanya. Nah, itu udah masuk ke tahap yang akut. Berarti gua akut dong. Terus kalau yang kategori akut banget, yang paling kronis. atas, Yang paling atas itu adalah kronis. Kronis itu bedanya adalah kita atau orang dengan kondisi kronis itu memiliki uncontrollable. Jadi nggak bisa dikontrol keinginan untuk selfie-nya. Dan biasanya dia akan selfie itu sebanyak lebih dari 6 kali. Dan semuanya itu akan diupload di sosial media. Ibu kronis. lu nggak boleh gitu, lu nggak boleh gitu. Lu nggak boleh gitu. Kaget Ibu, kaget. Aduh. Ibu Kona bukan Bu Kroni. Oh iya, maaf, salah nama. Saya pikir Ibu Kronis namanya. Ibu Kona lupa saya. Oke. Tapi kalau foto 50 kali yang diupload cuma 1 atau 2, tapi 50 kali fotonya. Nah, kita mesti lebih lihat lagi ya. Jadi kalau dengan gangguan kejiwaan atau masalah kejiwaan itu per individunya gitu. Nah, kebutuhannya apa sih kalau misalnya sampai 50 kali itu foto dalam sehari tapi diuploadnya cuma 1-2 gitu. Nah, setiap orang tuh punya alasan yang berbeda-beda. Jadi akar permasalahannya tuh pasti beda-beda. Nah, itu yang mesti kita Yang kita research lihat. lagi, iya. Nah, nanti ini di rumah kita akan cari tahu nih pemirsa, untuk ibu-ibu terutama ya yang punya anak mulai suka selfie, kita mesti mulai aware kalau memang ternyata selfie ini menunjukkan ke hal-hal yang berbahaya. Itu waspada sekali, dan kita sekarang akan lihat nih tayangan berikut ini selfie yang berujung maut. Ini dia pemirsa. Biasanya, para penggemar selfie akan mengambil bermacam-macam pose agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari banyaknya foto-foto selfie yang beredar, ada beberapa kisah tragis dari foto selfie yang diambil sesaat sebelum meninggal.
Inilah kisah selfie yang berujung maut. Ksenia Ignatieva rela mengambil resiko dengan berfoto selfie di atas ketinggian sebuah konstruksi jembatan kereta api. Namun sayang, ketika berhasil memotret dirinya dalam beberapa foto, tiba-tiba saja Ksenia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh di sisi jembatan. Ia sempat bertahan dan hendak meraih sebuah kabel. Tapi malangnya, kabel itu ternyata beraliran listrik dan menyengat tubuhnya hingga tewas. Lalu terjatuh membentur beton di bawahnya. Salah satu korban foto selfie berikutnya adalah Oscar Otero Aguilar. Pada Juli 2014 lalu, pria berusia 21 tahun ini ingin tampil keren dengan menodongkan sebuah pistol asli ke kepalanya. Salah satu tetangga Oscar mengaku mendengar tembakan. Kemudian diketahui bahwa suara tersebut berasal dari ledakan pistol yang digunakan Oscar untuk selfie mengenai kepalanya sendiri. Oke. Wow. Ya itu maksudnya salah satu kejadian yang unpredictable ya. Kadang-kadang kita maksudnya mau gaya-gayaan, tapi endingnya malah seperti itu. Pernah melakukan selfie yang agak menantang nyawa? Oh enggak tidak. Enggak ya? Enggak pernah. Mira? Apalagi kalau lagi mengendarai mobil itu saya tidak pernah sama sekali kecuali macet. Oh, kalau macet? Iya, Baru mulai. Jadi macet mulai. Oke. Daripada maksudnya PT kali PT, betul. Isi waktu Iya, luang lah Betul. ibaratnya. Ya sama lah kayak adik gua tiba-tiba macet yang difoto ya bukan dirinya. Apa? Ada mainan gajah-gajah lagi bergerak-gerak difoto gitu nggak jelas gitu kan. Tapi ya tiap orang kan memang punya perbedaan apa ya? Minat dan Benar, juga benar. niat. Tapi yang penting jangan sampai akhirnya nggak kekontrol, Bu. Oke. Ibu lagi masak, foto-foto, minyak ke muka-muka cuek aja ntar. Udah mukanya kebakar mau foto-foto. Keren nih, keren. Oke, nanti kita akan cari tahu nih pemirsa batas normal ketika Anda boleh selfie, Ya. tapi tidak tidak sampai menjurus ke gangguan jiwa. Kita akan cari tahu yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas Hidup. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Andi Elizabeth Guterres marah dan menusuk sahabatnya dengan pisau hingga tewas. Hal ini dikarenakan Anel Baez, sang sahabat, mengaku telah mengunggah foto syur yang dilakoninya di situs Facebook. Kejadian berawal saat korban mengundang Guterres ke rumahnya untuk berbaikan. Guterres sebelumnya meminta izin ke kamar mandi, namun ia justru ke dapur untuk mengambil sebuah pisau dan akhirnya menusuk Baez lebih dari 60 kali. Guterres ditangkap di pemakaman sahabatnya itu setelah ketahuan dengan penyidik kepolisian Meksiko. Nah, ini memang yang kita hadirkan adalah kasus-kasus ekstrim ya, salah satunya ya. Tapi kalau tadi kan sampai akhirnya dia membunuh temannya karena sendiri. temannya suka selfie. Selfie dan mengupload foto nude gitu Nah, kan. Mungkin dia Dia sirik merasa kali. terganggu. Tapi kemarin Apa ya kok sampai bisa ya itu berarti yang nembak juga udah ada masalah juga pasti ya. Faktor sirik lah. Tapi gini, ini sedikit cerita ya dari orang-orang sekitar. Ada yang pernah meng-unshare temennya di pet atau akhirnya nggak mau temenan lagi di sosial media karena terlalu banyak foto narsisnya, foto selfie. Ya. Kemudian ada juga yang ngegapin asisten rumah tangganya pakai baju majikannya hanya untuk selfie. Berarti kan memang orang yang suka selfie ini sebenarnya ingin menunjukkan sesuatu. Ya. Dan media sosial juga yang sekarang kayaknya yang dibentuk pun, yang dibuat pun kayaknya memang sengaja untuk Memprovokasi orang Iya. melakukan itu ya. Karena gini, kalau lu bilang misalkan ada orang yang meng-unshare, misalkan di pet ya, meng-unshare temen karena kebanyakan foto. Ada juga gue nih ngerasain, gue kan bukan tipikal orang yang seneng foto pada awalnya, karena gue nggak pernah menemukan angle yang bagus, Bu, di muka saya. Gitu. Wajar. Nah, Wajar. Ketika gue nggak pernah mengupload foto, temen gue malah gue unshare ya, gue unshare. Oh, karena lu nggak pernah ngapa-ngapain. Karena nggak aktif pasti Karena nggak aktif, gue vibrate waktu itu. Terus lanjut. Jadi sebenarnya faktor yang menyebabkan orang akhirnya Iya. edik, ini bisa ada yang adiksi sebenarnya. Ada. Jadi adiksi itu memang dihubungkan dengan selfie. Ada tiga macam. Jadi selfie itu dihubungkan dengan gangguan kejiwaan, adiksi, dan narsisistik. Gitu. Gangguan kejiwaan, adiksi dan narsisistik. Oke. Kalau gangguan kejiwaan itu kan kayak terlalu berat ya. Setuju nggak kalau dibilang orang suka selfie itu gangguan kejiwaan? Nggak setuju. Nggak Nggak setuju. Karena mereka seneng selfie. Iya. Ada kepuasan. berarti buat lebih kita ke gitu. addicted nih. Lebih ke edik atau ke narsis? Narsis. Kalau Jessica pilih yang mana? Edik atau narsis? Narsis.
Narsis kayaknya. Narsis kali ya. Itu dulu. Itu dulu. Ada yang bisa sembuh ya? Ya sekarang pertanyaan Sekarang gini. kan udah enggak ngurus anak, mana sempet selfie kan. Kalau selfie at least minimal harus beberapa foto, ntar dipilih angle terbaik kan. Kalau udah punya anak kan repot gitu, harus foto beberapa kali gitu. Akhirnya kan malah nggak sama sekali, malah fotoin anak. Oke, pertanyaan gini. Buat Jessica, buat Mira, dan juga buat Ibu Kona. Ada gak satu hari ketika kalian gak selfie, kalian ada yang kurang? Oh enggak. Jessica juga. Enggak. Nggak ada sih. Oh, berarti belum edit. Jadi pernah sehari nggak selfie? Paling lama nggak selfie berapa lama? Waktu tidur. Waktu tidur doang, berarti selfie dong. Yang penting gak ngerti nih kayak Ibu nih. Pertanyaannya nggak tahu, coba. Maksudnya pernah nggak Ibu satu hari Satu aja hari. Ibu nggak selfie? Pernah. Pernah nggak selfie? Ibu pernah nggak satu hari? nggak pernah. Selalu selfie. Selalu selfie. Jadi ibu sakit pun ibu selfie. Iya dong, liatin. Lagi di infus, banyak loh sekarang lagi di Iya, infus selfie. Ember, Iya gue kan? juga gitu. Karena itu momen. Momen. Iya. Dalam keadaan mana? Momen tapi nggak pernah dicetak, udah tau delete apa juga nggak sama aja bohong. Mira pernah nggak sehari nggak selfie? Pernah. Berapa hari paling lama? 2 hari pernah kok. 2 hari pernah, tapi itu udah maksimal. Udah maksimal. Nyesek gak dada? Enggak. Oh, enggak. Ya siapa tahu kan ada yang namanya udah edit. Oke, kita lihat ini pemirsa, ada sebuah artikel, silakan dilihat artikel ini. Jadi, nah ini juga salah satu yang menuai kontra. Aduh. Karena akhirnya ini, orang tua, aku pun juga termasuk yang sejak punya anak, aku banyak foto-foto anakku. Tapi bahaya kalau ternyata Ya, kita bisa lihat, mengundang predator seks online tuh, foto seksi anak kecil. Pedofilia berarti betul. ya. Jadi ini sedikit informasi juga buat orang tua. Kita kan pengen banget mengupload foto anak. Saya pengen banget mengupload Pasti semua orang tua, tapi hati-hati karena merasa anaknya masih kecil, setahun, 2 tahun, akhirnya foto telanjangnya diupload. Iya. Walaupun masih anak-anak, tapi itu untuk orang yang suka sekali sama anak kecil atau kita bilang kategorikan pedofil, itu ternyata menjadi makanan empuk ya buat mereka ya. Betul. Karena kan sebetulnya kalau dengan jaringan internet itu kan kita nggak pernah tahu siapa sih at the end of the line. Ya, Siapa karena semua juga orang bisa penggunanya. mengakses, kan? Iya. Nah, ada gangguan mental apakah dengan pengguna yang lain? betul. Mungkin kalau misalnya kita ngerasanya ngelihat anak kecil telanjang lucu-lucu Lucu. aja ya. Iya. Tapi dengan orang dengan kondisi gangguan mental terutama pedofilia itu akan Iya. Membangkitkan merangsang, gairahnya dia. gairahnya dia untuk melakukan kejahatan. Dan kita kan nggak mau anak kita jadi korban. Oke. Baik, yaudah. Habis ini Wendy kita akan balik lagi untuk cari tahu kategori, sekali lagi belum dijelasin tadi kategori mana yang wajar untuk berselfie supaya Anda tidak dikategorikan sebagai gangguan jiwa, narsistik, ataupun adiksi. Tetap di Basa Basi, bahas Ana bahas ini. Aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari. Sekarang langsung aja ya. Ini buat pemirsa, batas selfie normal. Iya tuh, pengen tahu deh. Batas selfie normal. Yang paling penting adalah kita mengetahui bahwa selfie-nya kita itu tidak mengganggu fungsi kita sehari-hari. Emang ada yang sampai mengganggu? Ada dong. Kalau misalnya sampai kita nggak mau belajar, padahal besok ujian, tapi mendingan selfie-selfie kayak gitu. Nah itu kan udah mengganggu. Terus udah gitu mendingan daripada ngobrol sama temennya di kafe, mendingan kita selfie-selfie aja sendiri-sendiri terus upload foto. Nah itu sebetulnya udah mulai mengganggu fungsi kegiatan kita sehari-hari. Atau bela-belain melakukan sesuatu hanya untuk selfie. Iya. Bela-belain melakukan sesuatu untuk selfie aja gitu. Misalkan beli barang mahal. Yang penting cuma buat selfie. Oh. selfie. Yang lebih parah kalau barangnya minjem. Selfie gak dipulangin lagi barangnya. Itu nyolong namanya Ibu. Iya. Baiklah. Dan ini kalau misalkan kita mau ngomongin soal orang tua yang suka fotoin anaknya, dia nggak selfie tapi dia fotoin anaknya. Iya. Ini harus waspada sampai sejauh mana sih supaya tidak sampai ada salah guna? Sebetulnya kita harus tahu kalau misalnya kita upload foto itu siapa aja sih yang bisa melihatnya. Kalau misalnya sekarang kan di Facebook atau di Pet mungkin kan ada pilihannya ya, ada terbatas opsinya, ada terbatas teman atau publik bisa sekalipun yang bukan teman atau Iya. temannya teman gitu. Jadi kita mesti membatasi Jadi di pertemanan kita di private aja lebih baik. Jadi kita tuh tahu siapa aja nih yang ngelihat foto-foto anak kita. Tapi itu pun tidak menjamin terjaganya atau keamanan foto anak kita tidak keluar. Siapa tahu ada yang repeat.
Betul, betul. Atau yang memposting lagi, Iya, save betul. image, kemudian memposting lagi di sosial media lain kan kita nggak tahu. Jadi ya Artinya waspada harus aja. dibarengin ya. Sangat Kalau lu waspada senang sih selfie, sebetulnya. ya lu harus lebih waspada dengan Iya. kondisi efek ketika kita selfie itu. Misalkan kita sering selfie banget sama anak, ya kita harus lebih waspada jagain anak kita. Karena orang kan udah aware sama muka anak kita. Siapa tahu ada niat jahat kita nggak pernah tahu juga. Betul. Oke, setelah mendengar pengejawantahan ini ya, kalau misalkan gue tanya ke Jessica, pasti kan dia, aku kan susah Cipan, request apa segala macam. Kalau artis punya sejuta alasan untuk Iya, selfie. iya. Nah, kalau memang tidak punya ada profesi sebagai public figure, apakah setelah ini akan mengurangi selfie-nya atau tidak, Ibu Mira? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya, kalau seperti memang walaupun masih ada efek katanya ada gangguan jiwa, kalau itu memang membuat kita senang, kami akan terus bentuk selfie. Oh, tidak merugikan siapapun ya? Siapapun, itu jangan di luar kendali aja. Ketika puas, ketika seneng pasti tersenyum dong. Oh iya. Nah, awalnya senyum, lama-lama ketawa sendiri. Gila. Enggak, tapi memang kesimpulannya adalah Iya. segala sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Makan berlebihan, minum berlebihan, senyum berlebihan, semuanya nggak baik ya. Oke, kalau begitu ini buat pemirsa, semoga ada intisarinya hari ini. Wendy, menurut kamu ada intisarinya hari ini? Boleh dong, yang pasti kalau lu mau selfie boleh aja. Tapi inget, hati-hati. Waspadalah. Jadi kalau gitu kita ketemu lagi di Masa Basi besok, pastinya bahas ini, bahas sana. Bahasanya bahas ini. But I keep cruising, can't stop once I'm moving. It's like to keep the music. Moving, this light stop this music. It's the one stop moving in my mind, saying it's gonna be alright. This play's gonna play, and it's gonna hate. Baby's gonna shake it off.